Alhamdulillah, pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur, memuja dan beribadah hanya semata-mata nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada segala nikmat yang tak henti-hentinya yang Allah limpahkan kepada kita, maka kita pun berzikir, berdoa dan beribadah kepadanya juga tidak berhenti-hentinya. Begitupun mari kita kirimkan salam, salawat kepada junjungan kita Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atas segala jasa pengabdian dakwah dan perjuangan beliaulah hingga kita dapat merasakan Islam wal iman wal ihsan wal Quran. Khatib mengajak pribadi dan segenap jemaah untuk mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla. Jemaah rahimahumullah, tema kita pada Jumat kedua dalam bulan Safar ini berkaitan tentang hakikat dari taubat. Jemaah rahimahumullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah tergelincir dalam limbah kemaksiatan, baik yang bicara maupun yang mendengar? Kita adalah hamba Allah yang bergelimang akan dosa. Tapi mestinya dosa yang kita lakukan, kita tidak lakukan dengan sengaja. Dosa tidak sengaja saja itu sudah banyak, apalagi kalau secara sengaja kita lakukan dosa. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Bulan ini adalah bulan taubat. Mengapa kami mengatakan dan berargumentasi bahwa bulan ini adalah bulan taubat? Ini merupakan bulan Safar. Dalam bahasa Arab, Safar itu berasal dari kata sifrun. Sifrun artinya zero, angka nol. Seakan-akan filosofi dan hakikat bulan Safar ini bagaimana? Hati kita zero, nol dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan ini cara membersihkannya adalah dengan cara bertobat. Ketika kita bergelimang dengan kemaksiatan dan dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah maupun sesama manusia, maka cara membersihkannya adalah taubat. Terkhusus kepada dosa kepada sesama manusia adalah minta maaf atau minta kehalalan kalau dalam bentuk barang dari orang-orang yang kita tanda kutip zalimi dan seterusnya. Jemaah rahimahumullah, kalau begitu apa makna dari taubat itu? Dalam kitab yang Mafais dikatakan taubat itu berasal dari kata waja'ah, artinya kembali, pulang. Hati ini asalnya adalah suci, raja'ah, kembali, maka harus kembali suci. Roh ini adalah asalnya ketenangan, kebersihan dan kesucian. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka asal mula jiwa kita adalah jiwa yang tenang, bersih. Ketika kita tergelincir dari maksiat, maka kita akan galau dan bergoyang. Begitu pula hati kita, asalnya adalah bersih dan suci. Maka ketika kita bermaksiat, maka satu nukta, satu titik, sehingga bagaikan kertas putih sudah banyak coretannya. Maka hati harus kita kembalikan kepada kesuciannya, jiwa kita harus dikembalikan dengan ketenangannya. Itulah asal muasal dari kata taubat, yaitu kembali. Namanya kembali berarti pernah sebelumnya dalam keadaan tertentu. Seperti kita mudik, kembali kampung, pulang kampung, berarti kita berasal dan pernah di sana, hidup di sana. Maka hati ini juga berasal dari Allah dan nanti kelak kita akan bertanggungjawabkan. Jamaah rahimahumullah, berbicara tentang jiwa yang putih, jiwa yang tenang dan jiwa yang suci. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Wa nafakhtu bihi min ruhi." Aku akan tiupkan roh ke dalam jiwa-jiwa yang akan hadir, akan lahir kembali di muka bumi ini.
Berarti ini roh adalah ruhi, kata Allah dalam Al-Quran, ini adalah rohku. Berarti kita adalah orang-orang yang meminjam dari segelintir atau satu dari roh pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak Allah akan menagih sejauh mana roh ini kita gunakan, dan apakah kalau roh kita ini ibaratkan pakaian putih, kita sudah pinjam selama 40 tahun, 60 tahun dan seterusnya, apakah pakaian putih ini tetap warna putih atau banyak coklatnya atau bahkan ada robeknya, atau tetap dalam keadaan seperti sedia kala? Maka inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau pakaian putih tersebut memiliki misalkan kotoran, maka akan dilondri, akan dibersihkan dulu di neraka. Sejauh mana kekentalan atau banyaknya kotoran tersebut, begitu pula lamanya dicuci di neraka. Tetapi ketika hati ini dan roh ini sudah suci, maka itulah firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah rahimakumullah. Bukankah Allah membangun kita dengan apa yang memberatkan bagi kita? Bagi kita, amal kita. Bagi mereka adalah amal mereka. Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan hukum kami ketika kami dalam keadaan lupa dan dalam kezaliman. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak menghukum kita dengan azab yang Allah berikan kepada kita terhadap dosa-dosa kita. Karena mungkin saja Allah menghukum kita di tempat. Bagikan kita melanggar di jalanan, kemudian kita ditilang di tempat. Mungkin saja begitu. Tetapi kita sebagai hamba Allah meminta sifat rahim, sifat pengampunan Allah. Ya Allah, jangan hukum kami di tempat, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk tobat, dan janganlah hukum kami ketika pada saat itu kami lalai maupun dalam keadaan durhaka. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, janganlah bebani kami kepada sebuah perkara yang kami tidak bisa pikul, ya Allah. Dosa kami terlalu banyak. Ketika kami memikul dosa-dosa tersebut, maka subhanallah, terlalu banyak masalah yang kita alami. Ketika kita tidak dimurnikan, bahkan dibebani hal tersebut, makanya ada namanya orang stres, makanya ada orang namanya galau, sedih dan sebagainya. Maka pendekatan dari stres dan galau adalah pendekatan spiritual. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika jiwa ini mulai tidak tenang, ketika hati ini sudah mulai galau, maka obat dari segala penyakit spiritual adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya bagaimana? Dijawab dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Tidak cukuplah zikir sedikit, tidak cukup kata Al-Quran. Sebagaimana dalam surah An-Nisa juz 3 juz 5 dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik kata Allah, wa la yadhkuruna Allah illa qalila, berzikir tapi cuma sedikit. Tapi kalau orang kafir memang tidak berzikir karena dia tidak mengakui, dan dia adalah orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir tidak berzikir karena memang dia mengingkari, maka ketika kita zikirnya cuma sedikit, maka mungkin masih ada sifat nifak di dalam diri kita. Dan kalau kita memperbanyak zikir kita, itulah ciri-ciri orang yang memiliki keislaman yang sejati dan memiliki ketenangan hati. Jamaah rahimakumullah, kita pun meminta kepada Allah untuk senantiasa Allah mengampuni dosa kita. Wa'fu 'anna, ya Allah, pengampunanlah ya Allah atas segala kemaksiatan yang telah kita lakukan. Waghfir lana, tutupilah kesalahan kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Warhamna, cintailah dan rahmatilah kami. Anta maulana, ya Allah, Engkaulah karain kami, Engkaulah tuan kami, Engkaulah baginda kami, Engkaulah bos kami, Engkaulah harapan kami.
Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami ya Allah agar tidak tergelincir dalam lembah kemaksiatan, lembah kekafiran, lembah kesyirikan, dan lembah-lembah yang mampu mengantarkan kita menjauh dan mengingkari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang insyaallah penuh berkah ini, kita mengutip dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi satu derajat daripada Al-Quran. Karena hadis qudsi itu walaupun diucapkan oleh Nabi, tetapi itu qudus, berasal dari Allah Al-Qudus yang Maha Suci. Maka hadis qudsi itu juga adalah firman Allah. Kalau Al-Quran adalah firman Allah murni, tetapi hadis qudsi adalah firman Allah yang dilafalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla, sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan hadis qudsi ini, dan sebagaimana firman Allah sebagai berikut dalam kitab At-Tirmidzi. Dikatakan, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, kalau engkau meminta kepadaku untuk memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosa-dosamu. Wala ubali, tidak peduli bagaimana banyaknya. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, sekiranya dosamu bagaikan awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, la ubali, tidak aku peduli kalau engkau betul-betul aku ampuni dosamu. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, sekiranya dosamu bagaikan semua materi yang memenuhi langit dan bumi beserta isinya, maka ketika engkau mendatangi kepada aku, satu syaratnya, tidak engkau sekutukan aku. La ubali, aku tidak peduli, aku akan memaafkanmu. Wahai ibnu Adam, yang penting kita memiliki kesadaran dan komitmen untuk berubah di hari depan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah, innahu huwal ghafurur rahim.